Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan teman-teman semua berita terupdate, dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi penting dan sedikit mengedukasi teman-teman semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this, let's go. Ini ada terbaru ini. Kita lihat ini diupload di channel PSSI teman-teman ya. PSSI lagi, PSI. Kenapa udah bola ini? Pak Mulyo Notif. Nah, ini semua Pak Mahfud pasti sakit hati lihat ini. Ini Gibran kemana-mana jalan pakai kaos dengan sablonnya bertuliskan Anak Mulyono. Ini Pak Mahfud makin sakit hati ini. Terus di awalnya ada Pak Mulyono tuh, asik deh. Nah, ini dia teman-teman ya. Menyala Pak Mulyono. Jadi Gibran ini lagi viral di mana-mana, dan bahkan PDP sampai memberikan cuitan mereka terhadap hal yang terjadi ini. Ya, PDP sempat singgung dan mungkin makin sakit hati ketika Gibran pakai kaos Pak Mulyono ini ya, karena banyak sekali yang sangat-sangat tidak hormat kepada Pak Jokowi dengan menggunakan kata-kata ini sebagai serangan-serangan mereka, tapi malah dijadikan guyonan oleh anak-anak beliau ya, tanpa perlu marah-marah sih. Ketika bapak mereka direndahkan atau diejek, mereka nggak marah-marah, mereka malah bikin mereka tambah panas saja teman-teman ya. Masih ingat Samsul? Gibran bahkan pakai jersey dengan tulisan nama Samsul. Aduh, makin top aja ya teman-teman ya. Oke, mending kita lihat ini. Nama dulu. Nama. Bapak namanya Singkong kan? Namanya Singkong. Nervous teman-teman ya, gugup. Berapa meter persegi? Tanahnya untuk menanam singkong Yang mau ditanami berapa, Pak Hermanus? yang 1 kadang-kadang jaraknya enggak, kurang lebih segini. Ya ampun, jaraknya nyambung. tuh. Telepon pohonnya. Ya nyambung. Jadi enggak terhitung. Terhitung. Wow. Berarti hasilnya satu musim berapa ton? Udah nggak usah ngitung, nggak wati berapa ton, masa juga nggak dihitung. Bingung dia. Kalau saya pernah nanam singkong enggak pernah dijual. Ya ampun. Kenalkan dulu namanya. Nggak nyambung. Itulah ya, momen-momen seperti ini yang pasti kita semua akan merindukan dari seorang Pak Jokowi. Karena sebentar lagi Pak Jokowi akan berakhir masa jabatannya teman-teman ya. Inilah para provokator yang menghambat tidak kemajuan majunya Indonesia. negara ini karena itu. Karena itu. Coba sekarang saya sebut nama satu persatu. Amin Rais, Rocky Gerung, Faisal Asegaf, Bin Samsudin, Refli Harun, Ferry Amsari, Zainal Arifin Muhtar, Disebutkan namanya satu persatu. Kuncoro, Mahfud MD, Eki Sujana, Said Didu, Fahru Roji, AM Saifullah, Dr. Tifa, Dedi. Ini suaranya siapa teman-teman ya? Tolong kalian yang tahu tulis kolom komentar. Ini suaranya mirip Habib Kribo, tapi ini saya tahu ini bukan Habib Kribo, tapi karena dia suaranya agak berat tapi tajam sedikit. Tapi ini terlalu treble mungkin. Masinton Pasaribu. Dan para penyinyir-penyinyir lain yang saya belum sebutkan satu persatu. Pertanyaan saya, bisakah mereka ini berpikir tentang ekonomi Indonesia? Bagaimana cara menjaga inflasi, daya beli masyarakat? Bagaimana bisa membuat ekonomi Indonesia growth, bertumbuh 7-8%? Bisa mereka? Bagaimana cara menanggulangi COVID yang secara dunia benar-benar terpuruk? Indonesia jauh lebih cepat bisa melaju dan pulih. Mereka ini bisa gitu memikirkan APBN kita minim, tapi pembangunan masih bisa jalan. Mereka bisa gitu membuat iklim supaya investor asing bisa masuk ke Indonesia sehingga negara bisa tumbuh. Mereka bisa. Mereka bisa menurunkan tingkat kemiskinan.
Mereka bisa menurunkan tingkat pengangguran. Mereka bisa berpikir itu bisa. Melakukan itu bisa. Gak bisa, Raiso. Yang dia tahu, yang dia bisa itu adalah bagaimana cara berebut kekuasaan. Hukum tata negara, ya, keputusan MK yang dianggap menguntungkan Gibran, dia juga pengen berebut supaya bisa berkuasa. Kan itu terus yang diomongin. Kekuasaan terus yang diomongin. Muaranya bagaimana dia bisa berkuasa terus. Atau muaranya bagaimana dia menjadi bagian dari kekuasaan itu. Tapi apa bisa dia merubah Indonesia ini menjadi lebih makmur, menjadi lebih bagus, lebih maju. Itu saya baru bicara ekonomi, belum infrastruktur. Bisa mereka. Dalam kondisi yang APBN-nya terbatas, tapi pertumbuhan meningkat 7-8%, pembangunan infrastruktur terjadi terus di mana-mana. Bisa gitu. Bisa. Dia hanya bisa ngomongin masalah undang-undang pilkada. Dia hanya bisa ngomongin masalah keputusan MK. Dia hanya bisa ngomong masalah dinasti. Dan itu terus yang diomongin setiap hari. Gak ada lain. Yang diomongin apa lagi? Demokrasi. Mengacak undang-undang. Mengacak peraturan-peraturan. Itu aja yang setiap hari dia didiskusikan. Tapi nggak pernah nggak tahu bagaimana Indonesia menjadi maju, nggak tahu bagaimana ekonomi bisa stabil, nggak tahu bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan dunia luar, nggak usah jauh-jauh dengan Singapura dan Malaysia, nggak tahu, apalagi melakukan, tahu juga nggak tahu. Model B. Fitri, Ferry Amsari, Zainal Mukhtar Arifin bisa tahu, nggak tahu. Dia hukum tata negara. Itu terus yang itu adalah muaranya politik. Itu muaranya adalah kekuasaan. Itu muaranya jagonya mereka kalah. Masyarakat harus cerdas. Dan rata-rata mereka yang saya sebutkan itu adalah pendidikannya minimal doktor atau S3. Doktor dan profesor. Rata-rata. Lantas kita berharap apa lagi? Indonesia kepada kaum cerdik, cendekiawan, ilmuwan yang seperti tadi nama-nama saya sebutkan, kita bisa berharap apa lagi? Indonesia bisa maju. Nothing. Kita lihat diskusinya setiap hari. Bolak-balik masalah undang-undang pilkada, bolak-balik masalah putusan MK, bolak-balik masalah etik KPU, bolak-balik masalah itu muaranya karena dia kalah. Bolak-balik masalah Paman Usman, bolak-balik masalah dinasti, bolak-balik masalah Samsul. Apa ini? Apa iki? Kalian kan cerdik cendekiawan, kalian ilmuwan, kalian dokter loh, kalian profesor loh. Ini saya nggak tahu sampai kapan, kita tunggu saja dan kita jalani. Ya itulah ya. Jadi pendidikan setinggi langit nggak menjamin orang itu mempunyai akhlak yang setara juga dengan pendidikan mereka yang setinggi langit. Ya kita bisa melihat bukti-bukti itu bahwa ya kita mau berharap kepada siapa lagi, sedangkan seperti yang Bapak ini katakan, para profesor, pada cendekiawan ini, para orang dokter-dokter ini itu menunjukkan sikap yang seperti ini saja, apalagi orang-orang yang di bawah itu. Ya itu katanya menjadi penghambat kemajuan Indonesia karena orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bukan berpikir bagaimana membuat Indonesia maju. Orang-orang yang sekolah tinggi-tinggi bukannya mereka duduk sama-sama untuk memikirkan bagaimana Indonesia ini bisa ada inovasi-inovasi apa lagi yang harus diberikan untuk negeri ini. Mereka nggak berpikir itu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana menghina orang lain, bagaimana menghujat pemimpin. Itu yang mereka pikirkan setiap hari. Makanya itu yang menjadi penghambat Indonesia untuk maju. Ya aduh, memang ya saya sempat katakan bahwa itu salah satu penghambat orang untuk bisa menggunakan semua ilmu yang dipelajari adalah kebencian. Jika orang sudah hatinya sudah penuh dengan kebencian, maka dia sudah tidak akan berpikir dengan akal sehat dan ilmu yang dipelajari. Maka dia akan berpikir sekalipun itu bertentangan dengan apa yang dia pelajari soal bagaimana harus seperti ini dan seperti itu, ya dia harus menentang segala sesuatu yang sejalan dengan akal sehatnya demi menyalurkan kebencian yang sudah benar-benar pahit dalam hati mereka ini.
Makanya mereka selalu berkata-kata sekalipun itu bertolak belakang dengan apa yang mereka pelajari selama ini, mereka tada terus, ajar terus. Yang penting apa? Yang penting kebencian mereka tersalurkan. Yang penting orang yang saya benci itu bisa saya hujat, bisa saya hina. Ya, jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau gitu? Ya, orang yang mau menghujat gak perlu sekolah tinggi-tinggi. Cuma beda, mereka sekolah tinggi-tinggi, bahasa mereka yang mungkin bahasa terdengar intelektual, tapi tujuannya, intisarinya sama. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk menghujat orang lain, menghina, tapi karena mereka sekolah tinggi dengan kata-kata yang lebih terdengar intelektual dan sebagainya. Sama aja, nol besar kalau gitu ya. Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless.